Halo semuanya, di sini kita akan belajar mengenai tool-tool yang berada di aplikasi Pixel Lab di sini. Untuk pertama-tama kita belajar mengenai basic dari teks saja terlebih dahulu. Kita bisa memunculkan teks atau kita bisa membuat teks di pojok kiri atas yang ada tanda plus di situ. Kita pencet. Lalu ada beberapa pilihan di sini kita mau menambahkan apa. Tetapi kita fokus dulu kepada basic dari teks. Oke. Nah, setelah muncul teks ini, kita bisa memindahkan teks tersebut ke sebelah sini, ke sebelah sini, sebelah sini. Pokoknya terserah kalian mau pindahin kemana. Lalu cara untuk membuat teks ini menjadi besar, kita bisa menggunakan tools yang ada di kiri bawah teks tersebut seperti ini. Nah, ini untuk simpelnya seperti ini. Lalu kita bisa memadatkan teks tersebut atau merenggangkan teks tersebut seperti ini menggunakan tools sebelah kanan dari teks tersebut. Lalu kita bisa merotate teks tersebut 360 derajat atau terserah kalian ingin merotate itu ke arah mana. Untuk cara simple dari basic text tersebut ada 3 tools yang ditampilkan saat kita memencet teks tersebut. Lalu untuk mengganti teksnya, kita bisa menggunakan tools di sebelah kiri atas yang ada gambar pensil di sebelah gambar tong sampah, atau kita juga bisa menggunakan tools yang ada di kiri bawah yang bertuliskan edit. Kita coba edit di sini menggunakan Kirteika. Oke. Kita menggunakan teks Kirteika di sini. Lalu tool selanjutnya ada delete yang pasti kalian tahu fungsinya untuk apa. Lalu ada copy di sini untuk mengcopy apa yang teks yang kita pilih di sini. Dan mohon maaf atas gangguan yang terjadi, mau itu notif atau penjelasan saya yang kurang jelas atau ada suara gangguan dari luar, mohon dimaafkan. Lalu kita delete teks ini. Kita ambil contoh satu teks saja. Oke, lalu di sini ada tools to front and to back yang digunakan saat kalian mengedit teks, lalu kalian ingin menempatkan teks tersebut di belakang foto atau di depan foto yang kita pilih. Pasti kalian juga udah nggak asing sih kalau yang sering ngedit di Canva pasti tahu tools ini juga. Lalu tools selanjutnya ada position yang kita bisa pilih mau berapa pixel kita memindahkan teks tersebut. Di sini saya ambil contoh, kita mengambil 10 pix untuk menggeser ke kanan 2 kali, ke atas 3 kali, ke bawah 5 kali, dan ke atas lagi. Jika kita ingin teks tersebut di tengah, kita bisa menggunakan pix yang satu supaya lebih presisi untuk memindahkannya secara perlahan. Atau kita juga bisa menggunakan tools yang selanjutnya untuk teks tersebut, yaitu tools relative position, yaitu posisi yang pas yang sudah ditentukan dari si pixel lab tersebut. Di sini ada jika kalian ingin memindahkan teksnya benar-benar di tengah atau di kiri atau di kiri atas atau di kanan atas atau di kanan bawah, kiri bawah, atau di tengah-tengah kiri atau di tengah-tengah banget atau tengah bawah atau tengah atas, itu terserah kalian bagaimana kalian ingin menggunakan atau sesuai kebutuhan kalian untuk mengedit teks tersebut. Oke, kita lanjut tool selanjutnya, itu size. Yang sudah dijelaskan tadi, ada 2 cara untuk merubah size tulisan ini, yaitu dengan menggunakan tools di sebelah kiri bawah teks tersebut, atau
kita bisa menggunakan size di tools ini. Kita ambil contoh size-nya 100 aja. Oke. Lalu tools selanjutnya ada padding, yaitu kita menggeser juga, tapi bukan cuman menggeser teksnya, tapi kita juga menggeser teks dan menyiapkan atau memberikan ruang di sebelah kiri. Atau jika kalian mau, kalian bisa menyisakan ruang yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, itu terserah kebutuhan kalian. Oke. Lanjut, tools selanjutnya yaitu ada coloring atau color, pewarnaan. Kalian bisa menggunakan beberapa warna yang telah disediakan oleh si pixel lab tersebut. Atau jika kalian ingin menggunakan warna gradient, kalian bisa menekan tombol atau opsi gradient di bawah color tersebut. Kita bisa melihat atau kita bisa menggunakan seperti ini sesuai kebutuhan kalian. Kalian nyamannya dengan warna apa? Oke. Nah, lalu jika kalian ingin merubah beberapa warna saja, kalian bisa menggunakan tools yang selection di sini. Kita pilih tulisan gear ini. Lalu saya ingin menggunakan warna, mohon maaf, kepencet warna yang di sini. Tapi saya kurang cocok sama warna yang diberikan oleh Pixel Lab ini. Maka saya ingin memilih warna yang saya inginkan. Di sebelah kanan itu ada tanda plus untuk kita melihat warna yang lebih banyak lagi. Di sini saya ingin menggunakan warna lime seperti ini untuk saya. Oke. Untuk warnanya kalian bisa atur-atur sendiri di sini. Kita menggunakan warna ini. Oke, dan sekarang teks tersebut menjadi gear warna hijau lime dan TIK warna abu. Oke. Lanjut ke tool selanjutnya yaitu tekstur. Untuk tekstur di sini mungkin kali ini belum saya jelaskan karena memang butuh banyak penyesuaian untuk menggunakan tekstur di teks tersebut. Kita belajar ke basic-basicnya saja terlebih dahulu. Lalu di sini tool selanjutnya ada opacity, yaitu untuk mentransparentasikan teks yang kalian buat. Bisa tidak terlihat atau samar-samar, atau setengah terlihat setengah tidak, atau pengen ditransparansikan sedikit saja atau tidak. Nah, seperti ini. Oke. Lalu lanjut ke tool selanjutnya yaitu rotate. Pasti kalian juga udah tahu karena tadi sudah dijelaskan di awal. Ya, ada dua cara juga untuk merotate si tulisan tersebut. Oke, kita kembalikan ke posisi semula. Lalu lanjut tools selanjutnya itu ada masking, tapi di sini lumayan sulit untuk basic membuat sebuah teks. Jika masking ini digunakan jika kalian ingin membuat teks di atas foto yang fotonya tersebut tidak ingin diganggu oleh teks yang kita bikin, kita bisa membuat tools masking seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ceritanya kita menggunakan masking ini untuk membuat si tulisan ini hilang bulat di
teksnya seperti ini. Set. Tapi kita tidak menginginkan ini, maka kita hapus saja. Oke. Lanjut, tools selanjutnya itu font. Pasti banyak font yang diberikan oleh Pixellab ini, dan tentunya ada beberapa font yang menarik bagi kita. Di sini saya akan mencoba dengan menggunakan font Blogger Sans Bold. Oke. Nah, di tools selanjutnya setelah kita memilih font, kita bisa menggunakan tools yang style ini. Buat kalian yang sering bikin Word, pasti kalian gak asing sih sama yang namanya bold, italic, sama underline ini. Nah, mohon maaf. Untuk tulisan kir ini saya pilih menjadi bold. Oke. Tidak terlalu kelihatan, tapi tidak apa-apa. Kita memberi opsi ke tulisan kir ini bold, lalu ke tulisan TIK ini kita beri italic. Oke. Atau kita beri bold juga ke TIK ini, lalu ke kir kita beri italic. Nah, seperti ini. Atau jika kita mau memberi underline ke semuanya, bisa kita bikin semuanya underline. Lalu jika kita ingin nge-save teks tersebut, kita bisa menggunakan tools yang centang ini, pasti kalian tahu. Atau Kak, bagaimana cara mengembalikan teks yang telah kita edit dari bold, italic, sama underline ini supaya teksnya kembali seperti semula? Nah, kita tinggal balik lagi ke yang size, lalu kita tekan tools yang tanda T dicoret ini, set. Nah, semua teks ini hilang. Oke. Semua maksudnya semua opsi yang kita berikan ke teks tersebut hilang dan teks tersebut menjadi kembali seperti semula. Oke. Lalu ada tools curve. Di sini kita bisa menggunakan tools ini untuk melengkungkan teks yang kita bikin, mau itu melengkung ke bawah atau melengkung ke atas sesuai keinginan kalian. Oke. Kita kembalikan lagi teksnya seperti semula. Oke. Lalu di sini ada tools background yang pasti kalian tahu untuk memberikan warna atau memberikan latar di teks tersebut. Kita mengambil contoh warna merah ini. Oke. Seperti biasa, kita bisa membuat teks tersebut berlatar panjang ke sebelah kiri atau berlatar panjang ke sebelah kanan, itu terserah kalian sesuai kebutuhan kalian. Tapi di sini saya ingin menggunakan latar tersebut hanya untuk di tulisan kirnya saja. Oke. Kalian juga bisa memindahkan, nah seperti ini. Pokoknya kalian bisa meninggikan, merendahkannya juga sesuai keinginan kalian. Oke, kita lanjut ke tools berikutnya, yaitu alinea atau aligns. Tapi di sini kita hanya mengambil contoh dari dua kata, jadi tidak terlalu berpengaruh lah di teks tersebut, karena ini tools yang mengatur tata cara penulisan kita, mau menulis ke sebelah kanan atau mau di tengah-tengah.
Pokoknya kalau kalian sering bikin Word, sama sih tools ini fungsinya sama yang ada di Word. Oke, lanjut ke tools selanjutnya, itu spacing, yaitu untuk memberikan jarak antar huruf di sini. Nah, seperti ini. Ini jika dipadatkan semua toolsnya atau semua teksnya, kita padatkan seperti ini. Lalu jika kalian ingin membuat si tulisan ini menjadi renggang atau menjadi lebih padat, itu terserah kalian sesuai kebutuhan kalian sendiri. Saya menggunakan spacing 2 saja. Lalu di sini ada words, yaitu untuk spasi yang per katanya. Nah, seperti ini. Oke. Kita kembalikan lagi seperti semula karena kita akan lanjut ke tools berikutnya, yaitu line spacing, yang kita harus mengambil contoh 2 kalimat atas bawah. Sebentar. Nah, kita tulis lagi di sini. Here. Oke. Nah, kita menggunakan line spacing di sini untuk memberikan jarak antar paragraf ke-1 dan paragraf kedua dari teks yang kita bikin di sini. Nah, seperti ini. Pasti kalian juga sudah terbayangkan seperti apa fungsinya. Nah, tapi kita cukupkan untuk tools line spacing ini. Kita hapus kembali, kita edit kembali teks itu menjadi 1 kalimat lagi. Nah, untuk mengedit teks tersebut lebih cepat atau lebih simple, kalian tinggal ke pojok kiri atas itu yang telah dijelaskan di awal, yang gambar pensil di sini. Lalu kita menggunakan tools edit ini, kita hapus seperti ini. Oke, kembali lagi. Lanjut ke tools selanjutnya, yaitu stroke. Untuk apa stroke itu? Bukan penyakit ya teman-teman, tapi stroke itu untuk memberikan latar, tapi bukan latar sepenuhnya kayak yang background tadi, tapi hanya memberikan latar di sisi luar atau sisi dalam si huruf yang kita ketik. Nah, seperti ini. Saya mengambil contoh stroke dengan 15 dengan ukuran 17 deh. Lalu warnanya saya memilih warna pink, tapi sepertinya tidak cocok. Saya lebih memilih warna hitam saja. Oke. Seperti biasa, untuk warna kalian bisa memilih warna kalian yang kalian inginkan, atau kalian juga bisa menggunakan warna gradients di sini. Oke. Lanjut ke tools selanjutnya, yaitu shadow. Shadow itu untuk memberikan bayangan halus. Kalau tadi stroke lebih ke bayangan juga, tapi bayangan yang kasar. Nah, untuk tools yang shadow ini memberikan latar yang samar-samar seperti ini, seperti ada auranya gitu. Nah, di sini kalian bisa mengatur opacity-nya mau sebagai seberapa jelas, atau kalian ingin menyalakan outer glow-nya jadi lebih besar lagi dan lebih jelas lagi. Di sini kalian bisa mengatur shadow itu mau ke sebelah mana sesuai kebutuhan kalian. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tapi saya lebih memilih shadow yang tidak terlalu besar saja seperti ini. Aduh, mohon maaf. Oke, lanjut ke tools berikutnya, yaitu inner shadow, yaitu untuk memberikan shadow di dalam teks tersebut. Kalau shadow yang tadi memberikan warna
di sekitaran teks yang kita bikin. Nah, untuk inner shadow kita memberikan shadow ke dalam warna atau ke dalam teks yang kita bikin seperti ini. Untuk opsinya sama sih, kalian bisa mengatur blur radius ini seperti apa, seperti ini, atau mau di ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, ke atas, ke bawah. Nah, itu terserah kalian sebagaimana atau sebutuhnya kalian saja untuk mengedit teks tersebut. Oke, saya mengambil contoh blur radiusnya 15 aja biar tidak terlalu gelap. Oke. Lanjut, tools berikutnya yaitu emboss atau seperti ini. Untuk apa namanya? Memberikan lightning, memberikan di sini ada error, mohon maaf ya teman-teman. Sebenarnya emboss ini untuk memberikan lightning saja. Kita memberi lightning dari sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi pas saya pencet di sini ada error sedikit. Kita mengambil contoh lightning dari sebelah kanan atas. Oke. Lalu kita bisa menggunakan tools berikutnya yaitu perspektif. Jadi kita bisa mengatur teks tersebut mau seperti apa dilihatnya. Nah, seperti panjang gini atau dari sebelah sini, itu balik lagi tergantung kalian mengedit teks tersebut untuk apa dan senyamannya kalian saja. Oke. Aduh, yang emboss ini kurang suka saya. Nah, ini aja better kayak gini. Oke. Lanjut ke tools berikutnya yaitu 3D rotate, yang kalian bisa membuat teks tersebut rotate seperti ini. Kalau tadi rotate-nya hanya untuk memutar balikan doang, nah di sini kita menggunakan tools 3D rotate ini untuk melihat teks yang kita buat ini, atau merotate datar seperti ini, atau juga menyamping seperti ini. Nah, itu balik lagi tergantung kalian menggunakan teks tersebut atau mengedit teks tersebut mau bagaimana sesuai kreativitas kalian sendiri. Oke, saya memilih contoh seperti ini saja, pinggir dan sini. Oke. Lanjut 3 tools terakhir yaitu 3D text. Jika kita nyalakan seperti ini, set, nah maka akan memberikan efek 3 dimensi atau efek timbul ke dalam teks yang kita bikin. Aduh, mohon maaf. Nah, ini untuk panjangnya teks atau timbulnya teks kita mau sepanjang apa. Nah, tapi kita ambil teks yang tidak terlalu panjang. Oke. Lalu untuk colornya kita bisa menggelapkan sisinya, atau kita mau pilih warna di sini, warna hijau lagi, warna hijau, atau error, warna putih untuk si warna di sekitaran 3D text tersebut. Tidak terlalu jelas, mohon maaf warnanya, tapi untuk contohnya kalau diberi warna yang lebih hitam, kalian bisa melihat perbedaannya. Oke. Sini saya menggunakan saja warna hitam. Lalu di atasnya tadi ada tipenya. Ada tipe oblique atau perspektif. Kalau oblique berarti si teks yang timbul itu 3D-nya ke sebelah atas seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi kita mengambil contoh dari yang perspektif saja untuk
ke dalam bentuk timbulnya kita pilih segini saja. Nah, jika kita telah mengaktifkan 3D text, jika kita lihat ke 3D rotate, nah kita bisa melihat teks tersebut timbul dari sisi yang telah, nah dari sisi-sisi ini kita bisa melihat teks tersebut timbul. Nah, oke. Kita bisa melihat perbedaannya sebelum 3D text dan sesudah 3D text tadi. Oke. Saya pengen gini deh, biar rada keren. Nah, gini. Oke. Selanjutnya ada 3D shadow yang kalian gunakan untuk memberikan shadow di bawah teks yang kita bikin. Kalau tadi shadownya di sekitaran, kalau 3D shadow itu shadownya ada di bawah teks yang kita bikin. Toolsnya sama saja, tidak terlalu jauh bedanya, hanya beda penempatan shadownya saja. Oke. Lanjut ke tools terakhir, yaitu reflection, yaitu refleksi atau bayangan di bawah teks tersebut. Nah, kita membuat bayangan seperti ini atau seperti ini, terserah kalian, tergantung kreativitas kalian dan teks yang kalian bikin itu untuk apa. Oke. Nah, kira-kira seperti ini teks yang kita bikin tadi. Semoga pengetahuan basic tentang teks di Pixel Lab ini bisa menambah pengetahuan kalian di bidang editing. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.